itu Indonesia itu tingkai wong tapi amat itu ya pinjam uang di sini kan. Terus Dan saya tuh punya utang 3 bank. iya, terus saya ngadain paspor 3.500. Nah kemarin mau ke Cina nggak jadi, harga paspor tak saya gadein gitu. Terus Semalam nanti kan ngancam saya kalau kamu nggak ngurus paspor sampai itu utang paspor ke sini saya akan poking. Saya udah nggak mau kamu nggak pulang nggak punya paspor itu aku nggak mau urusan. Terus gimana ini Miss? ya resikonya orang punya utang bank kan kayak gitu loh. Bener nggak sih? Lah utang bankmu berapa banyak nak? Yang pertama sekarang 2.627 15 bulan, terus yang kedua 1.705, yang ketiga 940. Lah kok sampai punya utang sakmono kayak gitu piye konsepmu nak? Ya kemarin ikutan dari uang itu ternyata saya kena tipu, nggak sadar saya misalnya pinjam bulan 6 kemarin yang pinjam ini sekarang saya nggak bisa bayar ini. Lah Majikan resikonya utang bank kan sampai 3, totalnya tuh per bulannya kamu harus bayar berapa sayang? ini gaji sebulan sama lemburan itu Mas. Nah kalau kayak gini siapa yang kehilangan pekerjaan dok? Kan kamu sendiri yang menyesal. Iya Miss, minta bantuan Miss, ini saya nggak ingin pulang ke Indonesia, nanti gimana Miss? Nggak bisa no, harus pulang Indonesia no. Kalau udah punya utang bank itu bisa kemana dong? Nggak bisa kemana-mana kamu. Ayo, utang bank sampai per bulannya 1 bulannya 10.000 kasarannya mau ngomong lah, kerja di enti sampean sayang. Dan utang itu tahu nggak dia akan nagih kamu sampai ke Indonesia? Iya Miss. Lah kenapa kok ikut-ikut undian Baim Wong? Padahal kamu nonton kontennya Miss Yuni nggak sih sebenarnya? Iya nonton, tapi waktu itu kan saya belum nonton kontennya Miss Yuni, saya nonton kartunya dulu kenalnya itu. Ya konsekuensinya ya seperti itu loh dok. Kalau sudah utang bank ya kayak gitu. Berat banget di kamu, ngerti nggak saya? Iya Miss, itu paspornya masih digadean loh Miss, 3.500 kemarin tanggal 26 nih atau bulan. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Kan kebanyakan anak-anak yang jadi kaburan, terus ketangkap polisi, sakit. Itu kan anak-anak yang utang bank. Nah, Ya, kenapa? Lah gak punya kabur, terus gimana kamu nebusnya? Dapat uang dari mana? Ya telepon keluargamu minta uang supaya nebus paspormu. Kalau saya nggak mau tahu, saya kemarin itu saya bekerja buat modalin anak saya, nggak mau tahu Miss. Makanya saya juga bingung. Terus ini saya tak suruh gadein mobilnya nggak mau, tak suruh juga nggak mau terus pondok dari saya. Lah kamu bekerja ke luar negeri demi anakmu. Sekarang anakmu nggak peduli sama kamu. Lah terus piye? Anakmu dewe gak peduli sama kamu. Siapa yang akan peduli sama kamu? Hah? Iya Miss. Anakmu dewe gak gelem. Yuk tolong dek Miss Yuni, kira-kira Miss Yuni kan kaget. Iya, kalau Miss Yuni bantu bilang anak saya bisa nggak Miss? Jelasin. Coba kamu konfren deh. Ya. Coba kamu telepon anakmu sekarang di konfren. Dia nggak mau ngangkat telepon sama sekali sama saya Miss. Saya WA aja nggak mau baca, nggak mau buka Miss. Demi Allah Miss, sebenarnya saya itu bingung banget itu. Saudara saya pun udah dibilang dia jauh-jauh juga itu nggak mau itu, dia nggak merespon. Suamimu? Suami saya sakit itu sampai nangis juga di rumah karena stroke kemarin itu. Apalagi kepikiran saya kayak begini, saya nggak berani bilang kalau saya ini berarti kamu itu ada masalah di sini Miss. Lah sekarang kalau bukan keluargamu yang membantu kamu, lah siapa yang bisa bantu kamu nak? Terus kamu kirim uang buat anakmu, giliran kamu susah, sekarang anakmu nggak mau bantu kamu gitu. Ya bilang kemarin saya tuh utang yang dulu itu buat anak semua udah gagal, sekarang kemarin saya ada masalah jatuh ini tinggalin saya keluar dari rumah ngontrak, sedangnya buat dagangan apa semua hasil saya nih. Jadi anakmu sama sekali nggak mau kamu? Sama pengaruh suaminya itu sekarang dia ya dengerin omongan suaminya gitu.
katanya itu hasilnya dia, modal saya perjuangan saya jadi TKW, nggak pernah saya nipu, nggak pernah kayak orang-orang jalan-jalan saya kerja lembur saya kirimin, dia minta alat apa saya harus beli. Tapi sekarang kayak begini nih, tidak sama sekali tidak peduli, saya nggak punya uang lagi. Ya mas saya juga salah waktu yang cuma ikut ini dan saya ikut Pak Ibu ngomong ini bukan kesalahan saya nih, tapi selama saya kerja itu semua ada anak nih. Ya, Nanti saya bilang juga katanya kerja buat utang, benar itu buat utang, tapi dia yang gunain, saya cuma bayarin itu. Saudara saya semua tahu bis. Dulu ingetin saudara saya nggak dengar, saya percaya sama menantu anak, tapi sekarang kayak begini balasannya ini. ya udah, kamu kalau sudah dipecat ya harus, nggak apa-apa buat SPLP terus habis itu pulang Indonesia, nggak ada cara lain lagi nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, kamu buat SPLP lo terus pulang Indonesia ya. Tapi ya batangnya itu sudah dikontrak nih. Kenapa? Nggak kerja nih. Kalau nanti bayar utang yang dipanggil, kalau saya nggak kerja bayar pakai apa nih? Ya kamu pulang Indonesia, kamu punya apa ya dijual lo, tanahmu, rumahmu, mau gimana? Iya kan? Mau gimana coba? Iya kan? Iya. Ya mau tidak mau pakai uang itu dulu lo. Yang penting pulang aja dulu. Ya nanti pulang aja dulu, pelan-pelan terus bisa balik lagi ke Hongkong ya. Berharap aja tidak di blacklist oleh majikan ya nak ya. Ya umur saya udah 51 wis. Ah? Oh nggak bisa balik lagi kalau kamu 51 udah. Bukannya itu wis. Ya udah, harapannya kecil sekali ya kalau udah umur 51, mau gimana kamu ya? Umur 51 malah menderita, anak nggak peduli, gimana coba? Hah? Umur udah 51? Bantu saya boleh nih habis. Bantu apa coba? Saya nggak bilang gitu, ibu kamu kenapa nggak ini gitu. Mungkin kalau yang bisa di WA ke dia, mungkin dia mau respon bis jelasin kalau apa yang pulang ibu kamu tanya banyak di sini. Saya nggak janji, tapi saya akan berusaha. Iya, nanti saya kirim itu WA-nya bis. Semua yang buat usaha dagang itu sebenarnya hasil saya jadi TKW bis. Tapi saya nggak penting respon, saya jatuh begini. Oke, siap. Nanti akan saya sampaikan pada anakmu. Minta nomor teleponnya aja. Ya, secepatnya ya bis, karena majikan udah mati-mati 3 berapa hari lagi, saya takut bis. Kalaupun kamu keluar nanti cari saya juga ya. Kalau seandainya keluar atau bagaimana, saya akan telepon anakmu. Saya akan datang ke kantor bis, saya udah datang 2 kali ke kantor bis kemarin, tapi gak ketemu, belum bisa ada, cuma 20 temas. Nggak ada jodoh, makanya jangan utang banyak-banyak ya Bu ya. Iya bis, saya cuma salah, tapi semuanya. Itu sekarang saya WA, saya kirim di media, tolong saya bilang kadang saya manusia. Makasih banyak nih. Kalau kamu nanti nggak ada tempat tinggal, kamu boleh tempat tinggal ke saya, tapi memang makan gratis, tempat tinggal gratis. Tapi ingat, nggak boleh nipu Miss Yuni lo ya. Nggak ada mau, saya nggak mau, habis. Saya nggak mau punya pikiran seperti itu, saya sedang ditipu orang. Saudara orang pun nggak pernah saya membahas nih, selalu kalah. Tapi Allah, saya bersumpah saya selalu jadi orang baik, saya berucap, Oke, Hawa. Ya wes. Waalaikumsalam. Jadi bingung ya saya harus ngomong apa. Saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana ya teman-teman. Anak dibesarkan oleh keluarga dan giliran ibunya susah, dia nggak peduli. Apa ya? Ngomong apa jadinya ya? Karena itu jangan percayakan semua uangmu pada anak-anakmu, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Karena pada faktanya anak akan meninggalkanmu. Dari kecil dibesarkan sampai umur 51 tahun,
tapi ternyata anak nggak mau sama kamu setelah kamu punya masalah. Karena itu hati-hati, tidak ada yang sayang sama kamu, tidak ada yang cinta sama kamu kecuali dirimu sendiri. Hati-hati anak rantau.